Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu buat rekan-rekan, sahabat-sahabat dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang alternator, di mana kita akan mengupas ya tentang kenapa sih ya untuk alternator ini tidak menghasilkan ya tenaga listrik yang besar. Apa saja sih yang menjadikan penyebabnya ya. Nah, namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang telah subscribe ya, sehingga tidak ketinggalan dari tutorial-tutorial berikutnya yang akan datang nantinya. Ya. Nah, di sini saya persiapkan untuk alat ukur, ada martil, kemudian ada kunci T, ini kunci 10 dengan 8 karena di sini mur-murnya itu kunci menggunakan kunci 10 dan kunci 8. Kemudian ada gray ketok atau obeng ketok lah kalau di bengkel ya. Kemudian ini ada obeng biasa, ada obeng min. Juga ada kunci pasring ini yang ukuran 8. Lalu saya siapkan juga tentang tang dan ini ada kuas untuk membersihkan kotoran-kotoran. Saya siapkan juga ini kawat ya untuk membantu nantinya dalam pemasangan bras ya pada slip ring alternator. Besar atau kecilkah kemagnetan yang terjadi pada alternator ini? Kenapa? Kalau besar itu nantinya berarti arus listrik yang masuk ke kumparan rotor ya itu besar dari baterai ya. Tapi kalau nanti baterai bagus, kemudian setelan dari regulator sudah dibesarkan tekanannya itu untuk di kontak poinnya regulator ya, tapi kok kesini masih kecil ya, kemagnetannya kecil. Nah, itu berarti kan kendala ada di sini. Sekarang kita bongkar untuk alternator ya. Untuk melepas ya komponen dari alternator bisa terlebih dahulu melepas baut ya, ada 3 buah baut di sini, pengikat ya, penutup bagian depan atau rangka depan dan rangka belakang atau penutup bagian belakang. Namun nantinya jika ini tidak dilepas terlebih dahulu, bisa saja ini keangkat seandainya dari bagian sambungan depan ini itu tidak kencang alias ringan ya. Tapi kalau di sini kencang ya, kemudian kita tarik bagian belakang tanpa mur pengikat ini dilepas dulu, nantinya akan terjadi kerusakan pada sambungan kawat emailnya atau ujung dari kumparan yang ada pada stator ini ya. Maka alangkah baiknya kita lepas terlebih dahulu untuk menghindari adanya kekencangan bagian depan ini ya. Oke, kita gunakan ini menggunakan kunci 10 ya. Ya. Kemudian kita gunakan kunci 8. Tiga mur pengikat
yang ukurannya menggunakan kunci 8 ini ya. Tapi barangkali nanti ada alternator yang agak besar lagi, itu berbeda-beda. Nah, jangan lupa gitu, untuk isolator ini jangan sampai tertinggal dalam pemasangan nantinya. Ya, karena apa? Karena baut ini adalah baut positif, maka dikasih isolator. Ya. Kita lepas. Nah, kemudian kita lepas baut. Ya. Ini lagi. Kita belajar ya, apalagi bagi pemula. Kalau sudah seperti itu, nah, kita tarik ya belakang. Ya. Kalau susah, maka dari sini kita angkat. Nah, kenapa kok ini keras? Dikarenakan di sini tuh ada laher, ya, atau bearing jalan di ujung. Nah, ini sudah terlepas. Oh, seperti ini. Nah, ini sebagai lahernya. Ini sebagai laher. Tuh. Nah, setelah itu baru kita angkat stator, kumparan statornya angkat. Nah, ini kan keras tuh ya. Nah, kalau keras seperti itu, ini dicukil saja dari sini. Nah, jadi kita melepas tutup bagian belakang terlebih dahulu, menghindari bagian depan ini, ya. Ini keras di sini ngepres. Nah, ini kalau terangkat tuh, ini kan ujung daripada kumparan. Ya, oke, ini aman kita kalau seperti ini. Kita taruh. Nah, sekarang ya, bagian-bagian ini laher. Nah, ini slip ring, ada dua. Yang satu nantinya berhubungan dengan brush untuk terminal E. Yang depan ini adalah slip ring yang berhubungan dengan brush terminal F. Ya. Nah, di sini ada kumparan rotor. Ya. Maka di sini sebagai angkernya, istilahnya angker. Di dalam itu ada kumparan. Ya. Bagaimana kita mengetahui baik dan tidaknya? Ya, kita paling tidak menggunakan alat ukur ini. Selektornya diarahkan ke ohmmeter, entah itu kali 1, entah itu kali 10, monggo. Karena apa? Di sini kita hanya mengetahui putus atau hubungan. Ya. Nah, kita cek dulu alat ukurnya. Alat ukur sudah jalan ya. Itu seperti ini. Nah, sekarang ini cek slip ring, yaitu mengecek kumparan rotor, ya. Nah, antara slip ring terminal E dengan slip ring terminal F jalan ya. Kemudian ke angkernya atau ke inti besinya jalan atau tidak, ya. Nah, kenapa kita ngecek ke sini? Ya, jangan-jangan nanti kalau ada kebocoran, ini jelas nantinya akan bekerja untuk alat ukur. Nah, di sini masih bagus untuk kumparan rotornya. Oke. Nah, kemudian yang dapat menghambat itu ya pemutusan garis-garis gaya magnet itu kotoran yang ada di angker ini. Di inti besi ini ya banyak korosi atau banyak karat di sini ya. Kemudian lagi adanya kotoran pada inti besi di stator ini ya. Nah, tadi disampaikan untuk brush ya. Brush terminal F dengan E ya. F ini yang kiri ini ya. F, E dan N. Seperti halnya pada tutup bagian belakang itu ada tandanya huruf ya, ada F, ada E, ada N.
Nah ini yang F, yang kiri ini kita cek mana sih brush yang terminal F. Oke, kita lakukan pemeriksaan. Nah, ini yang F, ya, yang kiri tadi. Kemudian ini ada 2 brush. Coba yang depan atau yang paling atas ini, karena ini posisinya seperti ini, tidak connect ya. Nah, ini yang bawah. Ya, ini yang terminal F. Kemudian terminal E. Ya, ini yang terminal E salah satunya. Sehingga untuk posisi terminal E dan F, brush ini berhubungan, yang belakang ini kalau kita pasang seperti ini, yang belakang itu adalah brush E dan yang ini yang F, atau yang ini yang E, yang dalam ini adalah yang F, itu yang ini. Oke. Nah, kemudian ini merupakan alternator, ya, menghasilkan tenaga listrik AC. Maka di sini ada dioda. Ini dioda, ya. Ini dioda negatif, yang ini dioda positif. Kok ada dioda negatif, ada dioda positif? Ya, adanya di otomotif. Tapi kalau di elektronika tidak ada. Itu diistilahkan seperti itu. Karena apa? Sama sih semuanya. Ya, bahwa dioda itu untuk menyearahkan, ya, arus AC menjadi DC, kan begitu. Ya. Nah, maka baut terminal B 2, sedangkan ini massa. Maka untuk menentukan dioda positif dan negatif itu, nah, ini adalah, ya, untuk bagian atas ini kita hubungkan dengan alat ukur yang positif kabelnya ini. Jadi yang sebelah ini adalah dioda positif, manakala kabel alat ukur yang positif berada di atas ini, kemudian ini di kakinya dioda, ya, yang kabel negatif, lalu jarum bekerja. Nah, inilah yang dikatakan dioda positif. Nah, dioda negatif yang mana? Yang satu ini, satu deret yang ini, ya. Jika yang positif itu berada pada kaki dioda, kemudian yang negatif berada di atas plat ini, nah, bekerja ya. Ini di atas, ya, negatif di atas, kemudian yang positif di kakinya. Nanti jarum akan bekerja. Jarum bekerja. Nah, sekarang dibalik saja. Kalau ini dibalik, tidak bekerja, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dioda ini adalah dioda negatif. Sebaliknya juga untuk yang positif tadi, kalau dibalik tidak bekerja dan yang merah ini berada di atas ini, itu positif. Sekarang apalagi selain tadi adanya kotoran di bagian stator, kotoran pada slip ring atau pada juga angkat ini, inti besi rotor, sekarang yang sering terjadi kerusakan yaitu pada brush atau sikat. Kenapa? Dikarenakan brush ini bergesekan dengan slip ring yang ini. Maka lama-kelamaan ini akan pendek. Nah, apabila baterainya bagus, kemudian disetel dari regulatornya untuk dinaikkan, dicoba dinaikkan dalam sistem pengisiannya, kok masih tidak mau, maka kita bisa menganalisa ke bagian brush. Apalagi kalau alternator ini sudah lama dipakai, jelas brushnya itu akan berkurang panjangnya, sehingga penekanan brush ke
slip ring itu kurang kuat. Nah, jadi arus listrik masuk pada kumparan rotornya itu juga akan kecil, ya. Nah, selain itu juga jika di sini tadi ya sudah disampaikan adanya kotoran-kotoran, maka arus listrik juga tidak akan dihasilkan besar. Ya. Dan di situ kita bisa mengecek adanya kemagnetan pada ujung dari alternator, yaitu di ujung puli ini. Komponen alternator kita rakit kembali, ya. Nah, sekarang untuk pemasangan lain dengan yang tadi, ya. Itu karena apa? Di sini kita akan memasang adanya brush pada slip ring. Dalam pemasangan ini sebaiknya kita pasang dulu penutup bagian belakang. Oke, ya, pasang untuk ini pelindung, ya. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa isolator ini yang kecil di sini karena bautnya kecil. Kemudian yang besar lubangnya pada baut positif. Ya. Pasang kita mur pengikatnya, ya, masing-masing gitu. Kemudian lagi ini satu lagi. Nah, kemudian yang 10 mur 10 biar cepat, ya. Posisikan ini cawakannya. Tadi sini ada cawakan untuk kabel. Pasang ini. Oke, itu. Nah, untuk menghantarkan memudahkannya masuknya dalam pemasangan brush ini, maka dimasukkan ini ada lubang, ya. Ini ada lubang. Terus untuk brush kita angkat menggunakan jari ke atas supaya nanti posisi ujung brush ini berada di atas kawat ini. Nah, seperti ini. Oke, itu seperti itu. Ya, kita luruskan, kita pasang. Bagaimana pemasangan supaya tidak salah? Ini lubangnya besar, yang ini juga lubangnya besar. Maka kita luruskan, lah. Ya. Pasang dulu pelan-pelan, ya, supaya kumparan tidak bergesekan. Nah, ini lihat sambungan sini sudah masukkah atau belum, ya, supaya nantinya pada saat pelepasan brush sudah posisi pada masing-masing slip ring. Nah, ini sudah mapan seperti ini, kita lepas seperti itu. Oke, ya. Kemudian kita sekarang pasang baut pengikat. Nah, ini diluruskan dulu supaya apa? Supaya baut pengikat itu sesuai dengan posisinya. Nah, balik. Oke, pasang. Yang ini. Oke. Oke. Ini lagi pasang yang betul-betul lurus, jangan sampai menceng, ya, atau menyimpang karena nanti dratnya rusak. Kita kencangkan. Nah. Ya. Nah, kenapa di bagian dalam itu bisa terjadi adanya karat atau korosi? Karena ini kan posisi di mobil bagian bawah, ya, apalagi kalau dalam keadaan posisi hujan, jelas ada cipratan air masuk, ya, di sana. Ini cara pemasangan singkat sekali, ya. Kita tes kemagnetan, ya, bisa kita ambil baterai, kabel kita siapkan.
Mari kita rakit ya kabel dari regulator ke alternator ya, dan di sini sudah ada baterai. Saya menggunakan regulator Electment, maka untuk warna kabel ya, jenis warna kabelnya ini berbeda dengan yang New Era. Di sini untuk massa itu hitam polos. Kemudian untuk terminal N putih strip merah. Kemudian yang kuning ini adalah ke lampu CHG. Lalu yang putih polos itu adalah ke baterai. Nah, untuk yang putih strip hitam ini ke F, sedangkan IG-nya di sini adalah warna hitam strip putih. Yang ini. Untuk terminal E, hitam polos yang ini hitam polos dihubungkan dengan terminal E. Yang atas ini, yang atas. Tuh. Nah, sedangkan yang F, terminal F itu yang ini putih strip hitam yang F dihubungkan dengan terminal F pada alternator yang ini. Oke. Selanjutnya yang N ya, yang N ini putih strip merah itu dihubungkan dengan terminal N pada alternator. Nah, sedangkan untuk massa alternator ini kita hubungkan dengan massa baterai ya. Kita pasang ke massa baterai. Nah, seperti ini. Saya balikan arah. Hati-hati, ini ada hubungan singkat ya, karena ini tidak menggunakan apa namanya itu isolasi atau isolator. Nah, lihat ya. Kunci saya tempelkan pada puli. Nah, ini terjadilah adanya suatu kemagnetan pada rotor ya. Karena apa? Karena arus listrik dari baterai masuk ke regulator, kemudian terminal F, massanya ngambil dari E, kemudian N itu adalah massa dari kumparan stator ya. Jadi 3 kumparan stator jadikan satu, salah satu ujungnya. Oke. Ini kalau sudah ada seperti ini bisa kita pasang pada kendaraan mobil. Dan jangan lupa untuk warna kabel Electment dengan New Era itu berbeda untuk terminal N, terminal E, F, dan IG-nya. Ya, demikian untuk tutorial kali ini, yaitu mengenai alternator. Ya, oke, ada kurangnya saya mohon maaf, dan ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.